Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, materi di pagi hari ini kami sampaikan dengan judul Tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Artinya menyerahkan nasib kita ini kepada Allah setelah kita berusaha. Artinya apa? Artinya kita menyerahkan nasib kita kepada Allah itu bukan gelundung semprong, tapi berusaha dulu untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian pasrah kepada Allah. Sifat ini penting, karakter ini penting untuk menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Nah, dalam pengertian ini adalah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis terkait dengan orang yang bertawakal membawa sebuah seekor unta, kemudian tidak diikat, dia bilang saya bertawakal kepada Allah. Maksudnya apa? Ini kalau hilang berarti sudah takdir gitu. Lah Rasulullah setelah tahu seperti itu, Rasulullah tidak setuju dengan pendapat itu. Beliau mengatakan untamu itu ikat dulu, diikat baru tawakal kepada Allah. Jadi pengertian tawakal itu seperti itu. Lah ini bisa kita ejawantakan dalam situasi-situasi yang menegangkan. Contoh misalnya beberapa tahun yang lalu terkait dengan COVID, orang pada takut apa? Takut mati. Sudah berusahanya macam-macam, ada divaksin, ada yang bermacam-macam. Ini kalau kita tidak memiliki jiwa-jiwa yang tawakal Allah, tidak pernah tenang hati kita, gelisah, selalu mengancam kematian kepada kita itu. Nah, hal seperti itu bisa kita lihat dari beberapa tinjauan. Kalau kita tinjau dari sisi kesehatan, mungkin COVID yang kemarin itu nyenggol itu bisa menular. Maka akhirnya nek sholat itu galai jejer, dikasih gang. Itu tinjauan kesehatan. Tinjauan politik beda lagi. Boleh jadi penyakit-penyakit yang menular kemarin itu, katanya yang menular itu sebuah rekayasa. Boleh jadi itu adalah sebuah perdagangan untuk bisa orang sak dunia ini membeli. Misalnya vaksin. Nah, orang sak dunia membeli vaksin luar biasa. Boleh jadi seperti itu. Nah, itu bisa ditumpangi juga, makanya ketika di masjid itu saat itu kalau sholat gak jejer supaya nggak menular. Tapi di pasar itu orang senggol-senggolannya nggak apa-apa. Ini kacamata politik. Nah, oleh karena itu yang terbaik bagi kita adalah dilihat dari kacamata akidah. Bagaimana akidah menjelaskan tentang hal kematian itu. Ini penting bagi kita. Sehingga kita tidak pernah gelisah terlalu dalam. Nah, tapi hanya sebentar kemudian kita atasi dengan pemahaman tentang keagamaan kita. Nah, di dalam Quran disebutkan bahwa kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan diundurkan. Kalau hari itu harus mati, dia mesti mati. Sebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah jatuh temponya. Ini satu harus kita pahami. Jadi orang itu sakitnya karena apa itu sebenarnya hanya alasan untuk mati. Saya punya teman itu termasuk ya, hebat, dia menjaga kesehatannya, tujuannya apa? Supaya nggak sakit, bisa umur panjang. Tapi justru matinya di dalam olahraga itu. Dia berlatih tiap hari itu hampir badminton, nggak pernah berhenti. Matinya justru main badminton. Nah itu karena sudah pas waktunya. Ya ini juga perlu untuk pemahaman kita supaya kita itu menghadapi apapun tidak gelisah gitu. Kemudian dalam Quran juga disebutkan ini ya. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripada kematian itu, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu. Nomor 2. Nomor 3-nya dijelaskan di situ oleh Allah bahwa kematian itu tidak akan menjumpai kita kecuali dengan izin Allah yang sudah ditetapkan waktunya. Jadi kematian-kematian itu semua sudah diizini oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, masih perang ngopo-ngopo nggak akan mati. Nah ini perlu kita pegang. Dan ayat yang terakhir adalah Quran surat 3 ayat 154. Ini banyak pelajaran yang terjadi di dalam ayat ini terkait dengan kematian. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, disebutkan di situ summa anzala alaikum mim ba'dil ghaumi amanatan nu'asa. Kemudian Allah turunkan kepada kamu sesudah kesedihan menjadi aman dan ngantuk. Lu gak bisa ngantuk. Nah karena ini sejarahnya begini. Sejarahnya itu dalam peperangan Rasulullah itu sejarahnya satu kali kalah. Jadi Rasulullah selalu menang tapi satu kali kalah. Kenapa kalah ini? Karena tentaranya ada yang nggak patuh. Disuruh menempati di pegunungan gitu dengan panahnya gitu. Dan sudah diingatkan jangan turun dalam kondisi apapun. Nah setelah umat Islam berperang saat itu lalu mencapai kemenangan, banyak ghanimah itu harta rampasan perang yang diperoleh dari peperangan. Itu jadi rebutan. Lah orang yang di atas tadi tahu seperti itu ikut turun, ikut rebutan itu. Lalu posnya yang ditempati tadi akhirnya ditempati oleh orang kafir. Lah setelah seperti itu maka orang kafir tinggal manai saja, dipanah dari pegunungan itu ke bawah sampai gugurlah 70 syuhada ahli Quran. Makanya kalau di Arab itu ada kuburannya 70 orang itu ada di sana. Ya, 70 orang ahli hafal Quran. Nah saat itulah Rasulullah kemudian berkunut nazilah mendoakan orang yang menghancurkan, yang membunuh 70 orang sahabat itu. Lalu turunlah ayat yang intinya adalah menjelaskan itu bukan campur tangan Rasulullah. Kalau Allah mengazab atau mengampuni mereka itu urusan Allah, bukan urusan Nabi Muhammad. Nah saat itulah Rasulullah berhenti berkunut. Itulah dipahami oleh Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu tidak kunut waktu subuh. Itu dasar-dasar yang digunakan. Nah sampai sekarang ini kunut itu jadi masalah, apakah pakai kunut apa enggak. Nah, itu sebenarnya di situ masuk wilayah ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat. Nah, itu sejarah kenapa
menjadi kesedihan, karena kalah tadi menjadi bersedih, kemudian kesedihan itu diganti oleh Allah dengan rasa aman dan ngantuk. Kalau orang diberi ngantuk ya sudah, tidak ada masalah, karena sudah ngantuk wis lali kabeh, kesedihan juga lupa. Kemudian di sini disebutkan yaksa ta'ifatam minkum. Rasa aman dan ngantuk tadi meliputi sebagian di antara kamu. Jadi tentaranya Rasulullah itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang-orang yang yakin kepada Allah, artinya apa? Imannya mantap. Yang kedua ini masuk golongan munafik. Nah ini munafikin jadi masalah juga. Disebutkan di sini wa ta'ifatum, dan sebagiannya qad ahammathum anfusuhum, sungguh dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Yadunnuna billahi ghairil haq, yang mereka itu menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, zonal jahiliyah, yaitu dengan sangkaan jahiliyah. Dia mengatakan yaquluna, dia mengatakan hal lana minal amri min said, apakah ada campur tangan kita dalam urusan ini? Kul, katakan Muhammad, innal amru kullahu lillah, sesungguhnya urusan itu semuanya adalah lillah, milik Allah. Yukfuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan apa yang ada dalam diri mereka, malah apa yang tidak yubdunalaka, apa yang tidak ditampakkan kepada kamu Muhammad. Jadi ini adalah gambaran-gambaran orang munafikin itu, ucapan dengan hatinya tidak sama. Kebencian yang ada di dalam itunya lebih besar daripada mulutnya. Itu banyak sebenarnya gambaran-gambaran tentang kemunafikan itu. Lah itu di antara tentaranya Nabi kita itu ada yang seperti itu. Ya. Yaquluna, mereka mengatakan laukan lana, sekiranya ada bagi kami ini minal amri sa'im, sekiranya ada campur tangan bagi kita dalam urusan itu, kutilna hauna, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Nah karena melihat terbunuhnya itu akhirnya goncang, lari dia. Lari kemana? Sampai dipanggil itu tidak direken, dia lari ke rumahnya, berlindung di sana. Maka dikatakan oleh Allah, qul law kuntum, katakan Muhammad, sekiranya kamu berada fi buyutikum, di dalam rumah-rumahmu, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu, keluarlah orang yang ditetapkan terbunuh atasnya itu, ila mazojihim, kepada tempat pembunuhan. Jadi kalau orang itu tadi ditakdirkan mati terbunuh, walaupun lari kemana saja, dia akan kembali kepada tempat dia akan dibunuh. Pernyataan Allah. Ini akidah. Kalau kita pegangi, prinsip kita jadi kuat. Jadi kalau kematian-kematian itu kemudian menimpa kita, sudah takdir kita pada hari itu harus mati. Nah ini kalau kita pegangi dalam situasi seperti COVID kemarin, ya kita tidak terlalu gelisah. Nah ini saya yakini kemarin. Makanya sampai sekarang saya itu tidak pernah vaksin. Cuma apa? Tidak enaknya tidak vaksin ini. Tidak bisa pergi kemana-mana. Lungo ya nggak bisa. Mau naik kereta aja harus ada surat vaksinnya. Apalagi naik pesawat. Terus nggak bisa umroh, nggak bisa haji. Nah itu karena saya dulu itu memang begitu. Saya hanya berdoa saja. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi sa'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ya, itu yang saya gunakan waktu itu. Dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya tidak akan memberi mudarat baik di langit ataupun di bumi. Nah ini cerita ini juga hebat juga terkait dengan tawakal. Ada Khalid bin Walid itu diberi pertanyaan oleh orang kafir, apakah benar bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Benar. Dan yang terakhir dia ngomong, apakah benar bersama dengan nama Allah
tidak akan memberi mudarat sedikit pun. Betul. Kalau begitu coba makan, minum racun saya ini. Dicoba. Saya nek kapane anjene bersama dengan nama Allah tidak memberi mudarat sedikit pun, minum racun ini. Suatu jebakan. Tapi karena Khalid bin Walid itu tawakal kepada Allah, maka diminum racun itu. Nah sebelum diminum dia berdoa seperti itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tumbe. Seneng orang kafir, ditunggu sampai jam mesti mati. Sampai 3 jam tidak mati, sampai 3 hari tidak mati. Selamatlah Khalid bin Walid. Saking besarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, dia tawakal kepada Allah. Dia berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah perintahkan kepada api supaya dingin, ya naru kuni bardan wa salaman. Gini, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Apinya tunduk. Selamatlah Nabi Ibrahim. Ini adalah contoh-contoh bentuk tawakal Allah. Dan ini sebenarnya harus kita miliki sifat seperti itu sehingga kita menjadi tenang. Maka saya berkali-kali sudah katakan, orang yang tidak beriman tidak akan bisa bahagia. Tidak akan. Banyak sekali contoh-contoh orang kaya tidak bahagia. 1930 seorang bernama Profesor Ehrenfest, dia punya anak tapi bodoh. Dengan kebodohan itu akhirnya dia bersedih, malu. Seorang profesor punya anak bodoh, tidak bisa menyelesaikan apa yang terjadi, anaknya dibunuh, ditembak kepalanya, kemudian dirinya sendiri ditembak. Jadi 2 nyawa sekaligus hanya karena sedih punya anak tidak pinter, tidak menyelesaikan dengan iman. Kalau dia menyelesaikan dengan iman tidak akan melakukan itu. Karena segala sesuatu yang kita terima tidak baik itu belum tentu jelek untuk kita. Sesuatu yang kita anggap baik juga belum tentu baik untuk kita. Maka yang terbaik adalah menerima takdir Allah. Yang menerima takdir Allah itu tidak ada yang bisa kecuali orang yang beriman. Jadi sesuatu yang kita anggap jelek itu adalah mungkin baik untuk kita. Sesuatu yang kita anggap baik mungkin jelek untuk kita. Itu bisa dilihat dalam Quran surat 2 ayat 216. Ya saya kira itu sebagai penutup dalam materi tawakal Allah ini. Mudah-mudahan akan menginspirasi kita dalam menghadapi segala sesuatu. Kita kembalikan kepada ajaran iman dan takwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.